Itu bukti yang pertama. Bukti yang pertama, LDL kolesterol baik. Bukti yang kedua, LDL kolesterol baik. Bukti yang kedua. Binaragawan. Nah, binaragawan angkat beban. Ya, angkat beban itu kan. Nah, binaragawan angkat beban, ototnya sobek-sobek. Angkat beban. Sel manusia, Bapak Ibu, sel manusia itu dinding selnya 50% protein, 40% lemak. Ya, jadi dinding sel manusia 50% protein, 40% lemak. Jadi kalau ada sel otot yang robek karena angkat beban, perlu diperbaiki dengan apa? Dengan 50% protein, 40% lemak. Diperbaikin. Nanti aku kasih. Ya. Kemudian yang nganterin lemak ke otot siapa yang buat perbaikin otot? Nanti aku kasih videonya Yang sama Pak Pendeta. nganterin lemak ke otot buat perbaikan otot siapa, Bapak Ibu? LDL. LDL-nya naik. Binaragawan, Bapak Ibu, dijamin LDL-nya naik. Wajar binaragawan LDL naik. Kenapa? Lemaknya ini buat perbaikan otot dianterin sama LDL. LDL tinggi, wajar. Pernah dengar binaragawan LDL tinggi minum obat kolesterol? Pernah dengar? Bapak Ibu diketawain satu binaragawan satu dunia. Ya, itu adalah bukti LDL adalah kolesterol baik. Pak dokter, kalau Pak dokter bilang semua kolesterol baik, yang bikin jahat siapa, Pak dokter? Yang bikin mampet pembuluh darah ini siapa? Kalau dokter bilang semua kolesterol baik, HDL baik, LDL baik, yang bikin mampet pembuluh darah ini siapa, Pak dokter? Kalau semua kolesterol baik. Ini juga ada ilmunya di mata kuliah biokimia semester 3 kedokteran. Ada. Saya jelasin ke Bapak Ibu ya. Gampang, ilmunya gampang. Jadi begini Bu, yang menyebabkan mampet begini, tolong dengarkan. Protein sama lemak kalau ketemu gula jadi rusak dan lengket. Namanya AGES, Advanced Glycemic End Product. AGES. AGES, Advanced Glycemic End Product. AGES itu yang bikin mampet pembuluh darah. Nih, ini adalah AGES. Saya ulang. Protein sama lemak kalau ketemu gula jadi rusak dan lengket. Namanya AGES. AGES itu yang bikin mampet pembuluh darah. Lemak lengket ini AGES. Oke? Contohnya saya bingung, betul ngertos apa itu AGES. Contohnya LDL. Nah, LDL ketemu lagi kita. LDL adalah kolesterol baik. Ketemu gula nih. LDL ini ada protein, ada lemak. Ketemu gula. Jadi apa? Jadi rusak dan lengket. Namanya apa sekarang? Namanya jadi SDLDL. Small dense LDL. Small dense LDL ini yang bikin mampet pembuluh darah. Bukan LDL. LDL mah baik, nganterin lemak ke seluruh tubuh, dipitnah bikin mampet. Yang mampet ini adalah LDL rusak karena gula, nempel di sini, bikin serangan jantung, bikin stroke, bikin darah tinggi. Bukan LDL. Contoh lain Pak dokter, contoh lain adalah hemoglobin. Apa ini hemoglobin? Sel yang nganterin oksigen ke seluruh tubuh, namanya hemoglobin. Ini sel baik kan? Sel baik, nganterin oksigen kok baik. Ingat tadi saya manusia itu 50% protein, 40% lemak dindingnya.
Berarti hemoglobin ada protein, ada lemak. Ketemu gula. Hemoglobin ketemu gula jadi apa? Jadi rusak dan lengket. Jadi apa sekarang namanya? HbA1c. Namanya berubah, bukan hemoglobin lagi, hemoglobin baik. Hemoglobin yang rusak karena gula namanya beda, namanya HbA1c. HbA1c ini yang bikin lengket pembuluh darah. Bukan hemoglobin. Hemoglobin mah baik. Iya. Sudah jelas Bapak Ibu, penyebab darah tinggi, penyebab stroke, penyebab serangan jantung. Sekarang saya mau tanya, apa yang menyebabkan darah tinggi, stroke, serangan jantung, dan meninggal mendadak? Apa sebabnya? Tolong dijawab. Stres. Malah olahraga. Stres. You see Bapak Ibu, ini dia yang menyebabkan serangan jantung, menyebabkan stroke, menyebabkan darah tinggi. Bapak Ibu cek total kolesterol, nggak nyambung. Bapak Ibu minum obat kolesterol, nggak nyambung. Siapa di sini Bapak Ibu minum obat kolesterol coba? Dibohongin sama tukang obat bertahun-tahun Bapak Ibu, coba bayangin. Dibohongin sama pabrik obat, dan kaki tangan pabrik obatnya ini yang Bapak Ibu ngebohongin bertahun-tahun Bapak Ibu bohongin kan, sudah habis duit berapa uang Bapak Ibu? Sudah habis uang berapa banyak coba? Tiap hari minum obat kolesterol. Kenapa? Ditakut-takutin sama tukang obat, bikin serangan jantung kolesterol katanya. Kasian deh Bapak Ibu. Makanya sering-sering masuk ke live dokter awet muda. Dokter awet muda itu mencerdaskan masyarakat Indonesia supaya nggak dibohongin pabrik obat dan kaki tangannya si tukang obat ini. Iya. Penyebab serangan jantung gula. Bapak Ibu cek total kolesterol, nggak nyambung. Penyebab serangan jantung gula. Bapak Ibu minum obat kolesterol, nggak nyambung. Aduh. Oke. Sekarang pertanyaannya, makasih Aina. Sekarang pertanyaan begini. Pak dokter, kenapa sih zaman sekarang itu masih banyak orang medis itu yang kaki tangan pabrik obat berbilang bahwa lemak bikin serangan jantung. Itu dari mana sih Pak dokter ngomong bisa dapat ilmu kayak begitu? Dari mana bisa dapat ilmu lemak bikin serangan jantung itu dari mana? Bapak Ibu, ilmunya ini dari tahun 1960. 60 tahun yang lalu udah ada nih penelitian. Bilang bahwa Stand-nya belum sampai. penelitian awal bilang bahwa gula bikin serangan jantung. Sudah ada, makanya seri. Penelitian ilmiahnya gula bikin serangan jantung udah ada 60 tahun yang lalu. 1960. Industri gula kalang kabut kan? Waduh, gawat ini. Kalau seluruh dunia tahu gula bikin serangan jantung, es krim nggak laku, kue nggak laku, permen nggak laku, Capek tangan. apalagi nggak laku, biskuit nggak laku, aduh semua jajanan nggak laku, gawat ini. Untung tahun 1960 belum ada internet, belum ada Facebook, belum ada Twitter dan lain-lain. Kalau tahu, kalau 1960 sudah ada Twitter, sudah ada TikTok, wah semua seluruh dunia tahu gawat gula bisa nggak laku. Bisa di zoom nggak ya? Terus gimana dong bisa. solusinya? Supaya satu dunia tidak tahu gula bikin serangan jantung. Gimana ya caranya ya? Industri gula membayar 2 peneliti Universitas Harvard di Amerika. Bapak Ibu perhatikan nih nama universitasnya. Universitas Harvard. Universitas paling terkenal di dunia, Bapak Ibu. Luar biasa. Ya, jadi industri gula membayar 2 peneliti Universitas Harvard buat bikin penelitian bohong-bohongan. Penelitian apa Bapak Ibu? Penelitian apa? Penelitian
bohong-bohongan yang bilang bahwa lemak bikin serangan jantung. Siapa yang bikin ini? Universitas Harvard. Wih, terkenal. Percaya dong. Iya. Percaya dong. Universitas Harvard bikin ilmiah bahwa lemak bikin serangan jantung. Wih, ini padahal bohong-bohongan. Ya, jadi Yep, sorry. kalau masih ada orang medis bilang lemak bikin serangan jantung, bilang begini, Tong, ilmu lu ketinggalan zaman 60 tahun, Tong. Lu kemana aja? Tidur. Ya, bilangin begitu. Capek deh. Kuning telur bikin serangan jantung katanya. Bapak Ibu, jangan makan kuning telur. Itu bikin kolesterol. Bahaya. Kolesterol itu bahaya. Jangan makan kuning telur. Masih ada begitu? Udah badannya gendut ngomongin jangan kolesterol. Apalah. Orang gendut ngomongin orang sehat. Gimana ceritanya, Bu? Ada orang gemuk. Bapak Ibu, jangan makan kuning telur. Itu tidak sehat. Mengandung banyak kolesterol. Bilang gini, Tong, lu urusin tubuh lu sendiri gitu bilangin. Bapak Ibu, kalau kuning telur bikin kolesterol, bikin serangan jantung, Bapak Ibu, nggak masuk di akal. Bagaimana nggak masuk di akal? Bagaimana kuning telur ini bisa menyebabkan serangan jantung? Tidak masuk akal. Gimana caranya? Gimana caranya nggak masuk akal? Gampang. Kuning telur ini makanan siapa? Makanan piyik ayam. Piyik ayam di dalam telur itu makannya kuning telur. Ya, kalau kuning telur bikin serangan jantung, bikin kolesterol tinggi, bikin serangan jantung, anak ayam pada saat netes serangan jantung semua. Ya, anak ayam nih netes nih. Pik 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 pik. Pik 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 pik. Netes pik pik pik. Serangan jantung. Ya Bapak Ibu, semua anak ayam itu semua kena serangan jantung. Kenapa? Kolesterol kuning telur bahaya bikin serangan jantung. Ya, nggak masuk akal Bapak Ibu. Aduh, ampun dah. Bapak Ibu percaya lagi. Percaya lagi, mentang-mentang dokter bilangnya. Dokter, profesor, dokter, bla 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 bla. Capek deh. Makanya dokter awet muda bikin lagi kayak begini. Supaya Bapak Ibu nih bangun. Bangun, lu lagi dibohongin sama tukang obat. Bapak Ibu lagi dibohongin sama tukang obat. Bilang kuning telur bikin serangan jantung. Capek deh. Bapak Ibu, itu dia kolesterol. Jadi masih mau dicek total kolesterol. Makanya tadi saya bilang kan, total kolesterol jangan dicek. Kenapa? Buang-buang duit, nggak ada gunanya, nakut-nakutin orang. Nggak perlu dicek kan, mau tinggi, mau turun, biarin aja. Emang gue pikirin, ya. Gulanya yang bahaya. Bapak Ibu, gula di mana-mana nggak ada yang ngomong. Diminum, Bapak Ibu masuk supermarket coba. Bapak Ibu masuk supermarket. Minuman ini gula, minuman itu gula, cemilan ini gula, cemilan itu gula, semua produk ada gulanya. Diem aja nggak ada yang ngomong. Ngomongnya kolesterol, kolesterol bikin serangan jantung. Bapak Ibu udah jelas ya? Udah. Kolesterol itu baik, ya. Kolesterol itu baik, jangan dicek, normal. Next kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu next kita akan bahas adalah tesnya apa dok? Pak dokter, kalau semua kolesterol baik, berarti tesnya yang mana? Tes untuk mengetahui apakah kita beresiko kena serangan jantung, kena stroke, meninggal mendadak. Tesnya yang mana? Bapak Ibu, kita masuk bab ketiga, yaitu tes. Tes buat MCU, buat general check up, supaya Bapak Ibu tahu apakah potensi serangan jantung. Yang pertama, yang dicek adalah triglycerid.
Triglyceride dicek. Kenapa? Karena triglyceride ini cikal bakal Bapak Ibu makan gula kebanyakan. Kalau Bapak Ibu makan karbo kebanyakan, makan gula kebanyakan, triglyceride naik. Triglyceride naik artinya siap-siap serangan jantung. Siap-siap stroke, siap-siap meninggal mendadak. Yang dicek pertama adalah triglyceride. Yang kedua apa yang dicek? SD/LDL. Ya, yang dicek kedua adalah SD/LDL. Ya, apa itu LDL yang rusak karena gula? Yang nomor 3 adalah HbA1c. HbA1c dicek. Nomor 4 yang dicek adalah hematokrit. Ya, hematokrit ini kurang begitu bermakna untuk mengetahui ini, tapi bisa dijadikan patokan. Ya, hematokrit itu kadar endapan darah di dalam darah namanya hematokrit. Berapa persen endapan di pembuluh darah namanya hematokrit. Nomor 5. Tes nomor 5 ini penting untuk Bapak Ibu, apalagi yang sudah pernah vaksin COVID. Yang sudah pernah vaksin COVID wajib tes nomor 5, wajib. Untuk mengetahui apakah ada sumbatan di pembuluh darah Bapak Ibu. Nama tesnya apa? Nama tesnya adalah D-dimer. D-dimer. Nama tesnya nomor 5. Wajib bagi Bapak Ibu yang sudah pernah vaksin COVID. Kenapa? Karena ada penelitian terbaru bilang di Lancet, bilang bahwa 74% orang meninggal mendadak disebabkan vaksin COVID. Kenapa bisa begitu? Banyak sumbatan. Ya, vaksin COVID bikin darah kita kental, ada daging di pembuluh darah. Meninggal mendadak lah orangnya. Ya, jadi wajib Bapak Ibu tes yang ini. D-dimer. Ya, dokter awet muda Bapak Ibu, ilmunya ini berpotensi menyelamatkan nyawa Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tolong dicatat ini, didengarkan. Jangan anggap lalu aja, betul, belah. Ya. Oke Bapak Ibu, nanti detox vaksin COVID kita akan bahas paling belakang, sabar. Ya, jadi 5 tes ini Bapak Ibu tes apakah Bapak Ibu berpotensi kena serangan jantung, stroke, meninggal mendadak. Ya, khususnya yang sudah pernah vaksin COVID, wajib nomor 5 D-dimer dicek ya. Di laboratorium banyak. Oke? Jadi itu dia. Ini vaksin COVID beruntung di Indonesia ya. Beruntung itu pabrik obat Indonesia. Kenapa? Karena kalau orang Indonesia meninggal mendadak, dikuburkan, karena Muslim kebanyakan kan. Sebagian orang Indonesia Muslim, sehingga kalau meninggal mendadak, dikubur. Padahal yang benar harusnya meninggal mendadak itu diotopsi dulu. Diotopsi penyebab meninggalnya apa, baru dikubur. Yang benar begitu. Cuma karena kita orang Muslim, mesti dikubur hari yang sama, nggak sempat diotopsi kan, langsung kubur kan. Ini pabrik vaksin gembira sekali. Kenapa? Pada nggak tahu kan kita kan, tiba-tiba meninggal mendadak. Penyebabnya apa? Nggak tahu penyebabnya apa. Iya. Tapi kalau di Amerika, di Eropa, orang yang meninggal mendadak diotopsi dulu. Nah, hasil otopsinya ketahuan 74% orang yang meninggal mendadak disebabkan vaksin COVID. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau tahu, ya silakan meninggal mendadak dulu ya. Kalau mau tahu langsung ya. Kalau mau mencegah silakan lakukan ini tadi. Kecuali Bapak Ibu bodoh amat. Kalau bodoh amat sama tubuhnya, sama nyawanya, bye. Ya. Kita masuk ke bab keempat. Kita masuk keempat adalah protokol darah tinggi. Protokol darah tinggi. Ibu nanti yang sudah pernah vaksin COVID, kita akan bahas detox vaksin COVID. Sabar ya Bapak Ibu, sabar. Saya udah melakukan. Saya sudah melakukan detox vaksin COVID di tahun lalu, bulan November sampai bulan Maret. Melakukan detox vaksin COVID. Jadi Bapak Ibu baru-baru di sini kan? Belum tahu kan? Nah, hari ini tahunya, oke? Nggak apa-apa, yang penting belum meninggal mendadak kan? Bagi Bapak Ibu yang belum meninggal mendadak, masih ada kesempatan. Ya,
Kalau udah meninggal mendadak ya apa boleh buat ya. Bapak Ibu, kita mulai protokol darah tinggi. Oke? Yang pertama, protokol darah tinggi dokter awet muda yang pertama adalah tidak makan atau minum manis lagi. Yang pertama protokolnya adalah tidak makan atau minum manis lagi. Kenapa Pak Dokter nggak boleh makan minum manis? Ini gula menyebabkan mampet pembuluh darah. Masih mau makan manis? Nggak boleh. Apapun yang di lidah manis tidak boleh dimakan lagi. Lagi darah tinggi kan? Ya, tidak boleh makan manis lagi. Yang lagi menjalankan protokol darah tinggi tidak boleh makan manis. Bersama tepung juga nggak boleh tepung. Semua makanan Bapak Ibu, makanannya yang rendah glycemic index, yaitu apa? Tidak manis, tidak tepung. Semua bahan makanan yang bahan dasar tepung tidak dimakan lagi. Bapak Ibu, contohnya apa? Makanan berbahan dasar tepung apa aja? Coba tolong disebut apa aja? Mie instan, apalagi roti, madu, bakso, cake, apalagi bakwan, siomay, apalagi gorengan, yes, nugget, apalagi Bapak Ibu, combro, ya combro juga ada, siomay, biskuit, onde-onde, onde-onde masih ada nggak onde-onde? Sehingga sama aja makan manis. Ya, buah apalagi? Buah itu isinya gula, Bu. Belum tahu ya, Bu, gula isinya gula ya. Ya, jadi Bapak Ibu gampang dipahami. Semua yang di lidah manis, madu, kurma, apalagi buah tidak dimakan dulu karena lagi program darah tinggi. Oke, tidak boleh dulu. Oke? Nanti ada yang bilang gini, Dok, agama bilang suruh makan kurma habis berbuka karena itu sesuai dengan ajaran agama. Saya balikin begini, Bu, kurma zaman Nabi sama kurma zaman now itu berbeda. Berbeda apa? Pohonnya disuntik gula, kurma lebih manis, belum direndam gula. Jadi berbeda ya, Bu. Saya nggak bilang Bapak Ibu nggak mesti makan kurma ya, bukan. Saya bilang kalau Bapak Ibu lagi menjalankan protokol darah tinggi, kurma tidak boleh dimakan. Itu penjelasan saya. Jangan diplasat-plasatin nih pas ini. Dokter awet muda bilang, berbuka puasa nggak boleh makan kurma. Apalah, bukan begitu. Bapak Ibu lagi protokol darah tinggi, tidak boleh makan kurma. Nggak boleh. Makan madu, minum madu nggak boleh. Pokoknya yang di lidah manis tidak boleh dimakan. Apapun itu nggak boleh. Oke, makannya yang rendah glycemic index. Rendah glycemic index. Apa aja? Google. Silakan Google makanan rendah glycemic index. Itu ada beras hitam, ya, kemudian buahnya alpukat. Alpukat itu nggak manis kan? Boleh dimakan. Yang lain Google coba. Makanan rendah glycemic index, enter, keluar di Google. Ya silahkan Google Bapak Ibu. Oke, itu dia makan ya Bapak Ibu ya. Nomor 2 protokolnya adalah Bapak Ibu suplementasi vitamin K2. Bapak Ibu suplementasi vitamin K2. Kenapa orang kena darah tinggi disuruh minum suplementasi vitamin K2? Karena, perhatikan nih, dengarkan. Kenapa Bapak Ibu mesti konsumsi vitamin K2? Dengarkan. Jangan ditanya-tanya. Bapak Ibu, stop tanya. Ini dalam pembuluh darah mampet, itu ada 2 jenis mampet. Yang pertama ini adalah kalsium nyasar.
Yang putih-putih ini adalah kalsium nyasar di pembuluh darah. Warnanya putih. Ya. Jadi sumbatan itu ada dua, sumbatan kalsium, yang kedua lemak lengket, yang kuning ini lemak lengket. Lemak lengket sama kalsium. Yang putih-putih ini kalsium, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada sumbatan kalsium, itu biasanya orang yang kena serangan jantung. Bagi Bapak Ibu yang kena serangan jantung, dokter jantungnya suruh Bapak Ibu kalsium scan jantung. Betul? Kenapa? Supaya dokter jantungnya mau tahu apakah ada sumbatan kalsium di pembuluh darah. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi sumbatan kalsium nih Bapak Ibu, namanya kalsium nyasar. Kenapa kalsium nyasar? Kalsium ini kan mestinya di tulang kan. Ya. Kalsium itu musuhnya ke tulang kan, ini ada pembuluh darah. Namanya kalsium nyasar kalau saya bilang ya. Jadi, vitamin K2 ngambilin kalsium nyasar di pembuluh darah, balik ke tulang. Bikin pembuluh darah bersih dari kalsium dan tulang kuat. Jadi cocok juga buat Bapak Ibu yang osteoporosis, ibu-ibu osteoporosis. Ya, cocok. Memperkuat tulang. Vitamin K2 ya, bukan kalsium ya, vitamin K2 yang membuat tulang, bukan kalsium. Oke, dari mana lagi dok? Apa namanya, buat apa lagi vitamin K2? Buat Bapak Ibu yang dengkulnya ada pengapuran. Dengkul Bapak Ibu ada pengapuran, itu ada nongol kalsium nyasar nongol di dengkul, sehingga nyenggol sendinya sakit, dengkul ibu sakit. Kenapa? Ada tongolan tulang di sendi. Sakit lah pasti ya. Jadi gimana caranya nih? Minum vitamin K2, suplemen K2, pilih kalsium di sendi. Jadi sendinya bersih dari kalsium, dengkulnya enak lagi nggak sakit, tulang kuat. Di mana lagi dok? Vertigo. Bapak Ibu yang vertigo itu ada kalsium nemplok di saluran keseimbangan telinga. Itu rambut keseimbangan ya. Itu ada kalsiumnya sehingga dia kaku rambutnya, sehingga bikin Bapak Ibu kelingan. Oke, minum K2 itu buat ngambilin kalsium di saluran ketimbangan, balikin ke tulang supaya tulangnya kuat juga. Buat vertigo juga bisa. Oke, jadi itu dia kegunaan vitamin K2. Nah, vitamin K2 alami dari mana? Yang alami vitamin K2 itu dari fermentasi kol. Fermentasi kol seperti sauerkraut, kimchi itu ada vitamin K2. Dan juga dari fermentasi kedelai namanya natto di Jepang itu ada vitamin K2 juga. Ya, itu dimakan tiap hari kalau Bapak Ibu mau makan yang alami. Kalau mau makannya suplemen, Bapak Ibu suplementasi namanya D3K2. Kalau dalam bentuk suplemen Bapak Ibu, suplemennya saran saya adalah bukan vitamin K2 aja ya, tapi D3K2. Sekalian sama vitamin D, sekalian sama vitamin K2. Dosisnya, untuk Bapak Ibu yang milih pakai suplemen, dosisnya adalah 20.000 unit sekaligus setelah sarapan pagi. Itu minumnya, dosisnya. Bagi Bapak Ibu yang darah tinggi, dosis vitamin D3K2 yang buat darah tinggi ya, 20.000 unit setelah sarapan pagi sekaligus. Oke? Itu dosis vitamin K2. Nomor 3, protokol darah tinggi nomor 3 adalah Bapak Ibu suplementasi lagi tambahan namanya natosera. Natosera atau natokinase. Kenapa orang kena darah tinggi disuruh minum natokinase? Kenapa? Karena natokinase melumerkan lemak lengket. Natokinase melumerkan lemak lengket, ini lumer. Jadi sumbatan ini terdiri dari dua. Satu, kalsium dilumerkan oleh vitamin K2. Lemak lengket dilumerkan oleh natokinase. Akibatnya apa? Ini sumbatan jadi bersih lagi, jadi begini. Kalau sudah begini sumbatannya bersih, jantungnya beradaptasi normal kembali, tensi Bapak Ibu normal lagi.
nggak perlu minum obat lagi, karena penyebab darah tingginya sudah hilang. Jantungnya beradaptasi, mompa lebih pelan, tensi Bapak Ibu normal lagi. Berapa lama Pak Dokter dari begini menjadi begini, berapa lama? Kira-kira 3 bulan sampai 4 bulan. Tensi normal kembali. Ya, itu protokol nomor 3, natokinase. Dosisnya yang alami itu dari fermentasi kedelai namanya natto di Jepang. Jadi kalau Bapak Ibu mau yang alami, silakan ke Jepang tiap hari minum natto, makan natto tiap hari ya. Kalau mau yang alami. Kalau mau suplemen ada namanya natto sera. Saya nggak ada contoh botolnya ya. Natto sera. Ya, jadi Bapak Ibu botolnya segede gini juga, natto sera namanya ya. Itu dosisnya, dosis natto sera buat yang kena darah tinggi itu 4.000 unit. 4.000 unit sebelum tidur. Sebelum tidur 4.000 unit. Oke, itu dosisnya. Peringatan bagi Bapak Ibu yang sudah minum obat pengencer darah, tidak boleh minum natokinase, tidak boleh, atau natosera, tidak boleh. Kenapa? Pengencer darah mengencerkan darah, natokinase mengencerkan darah, tidak boleh double, bisa tambah encer, darahnya bisa kena stroke. Tidak boleh. Pilih salah satu. Pilih salah satu mau yang mana. Oke? Mau yang melumerkan sumbatan atau cuma mengencerkan darah aja. Nah, Bapak Ibu sendiri yang pilih. Oke? Dokter Awet Muda kasih informasinya, Bapak Ibu pilih sendiri. Oke, next adalah protokol darah tinggi nomor 4. Tempe itu fermentasi kedelai, tapi untuk saya tidak anjurkan. Kenapa? Karena tempe itu dari kedelainya import. Kedelai import itu dari mana? Kedelai itu kedelai GMO. GMO itu bikin rusak usus. Ya, jadi GMO bikin rusak usus. Rusak usus Bapak Ibu, darah tinggi normal kena autoimun. Tidak boleh Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu tahu tempenya itu organik dan tempenya bukan kedelai GMO. Silakan. Tempe itu bagus dengan syarat 2 ini. Organik, lokal organik, dan yang kedua bukan GMO. Silakan dimakan tempe. Dan makannya masih mentah, bukan matang. Ya, kalau Bapak Ibu makan tempe yang nggak tahu begitu, itu kedelai import, GMO. Bikin rusak usus. Saya nggak anjurkan. Ya, jadi Bapak Ibu natosera aja gampang. Natosera itu ada dua apa namanya, dua zat aktif, natokinase dan serapeptase. Lebih